Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pada peningkatan dan investasi. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship adalah kegiatan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi berfokus pada membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Seorang kewirausahaan sosial berusaha menciptakan perubahan positif melalui ide dan inovasi yang bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, seperti mengurangi pengangguran, membantu rakyat miskin, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dalam mengembangkan usaha sosial, ada dua hal yang penting yang harus diperhatikan, yaitu peningkatan dan investasi sosial. Yang pertama itu ada peningkatan. Peningkatan di sini membantu untuk memperluas dan dampak dari usaha sosial agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Sedangkan investasi sosial adalah dukungan dana yang diberikan oleh pihak tertentu untuk membantu usaha sosial berkembang dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata. Di sini kita akan masuk pada peningkatan. Di sini peningkatan dalam kewirausahaan sosial merujuk pada pertumbuhan dan pengembangan usaha yang bertujuan untuk mencapai dampak sosial yang lebih besar. Peningkatan ini dilakukan melalui pendekatan yang berimbang antara nilai sosial dan aktivitas ekonomi, agar bisnis sosial mampu beroperasi secara mandiri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam buku Social Entrepreneurship, peningkatan dapat mencakup dua aspek. Yang pertama itu ada peningkatan skala atau scaling up. Ini adalah proses memperluas operasi dan jangkauan usaha, baik melalui ekspansi geografis maupun pengenalan produk baru. Misalnya, sebuah organisasi sosial yang awalnya beroperasi di satu kota dapat memperluas layanannya ke kota lain atau bahkan negara lain. Yang kedua itu ada peningkatan dampak atau scaling out. Ini mengacu pada upaya untuk meningkatkan jumlah individu atau komunitas yang menerima manfaat dari program sosial. Contohnya adalah dengan menciptakan kemitraan dengan organisasi lain untuk menjangkau lebih banyak orang. Faktor pendorong peningkatan dalam buku Social Entrepreneurship, David Bornstein dan Susan Davis, beberapa faktor yang mendukung peningkatan dalam kewirausahaan sosial diidentifikasikan ada 3, yaitu sumber daya manusia, yaitu kualitas tim yang terlibat sangat penting. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kapasitas tim dalam menghadapi tantangan dan mengimplementasikan inovasi. Yang kedua itu ada kemitraan strategis, yaitu kolaborasi dengan organisasi lain dapat menyediakan akses ke sumber daya tambahan, jaringan yang lebih luas, dan dukungan dalam bentuk pengetahuan dan pengalaman. Dan yang ketiga itu ada inovasi teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan. Contohnya adalah penggunaan platform digital untuk distribusi produk dan layanan. Berikut ada model peningkatan. Model peningkatan dalam kewirausahaan sosial dapat tercapai melalui 2, yaitu peningkatan model bisnis, yaitu menerapkan model bisnis yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pasar dapat membantu usaha sosial untuk tumbuh. Yang kedua itu ada inovasi dalam pendanaan, mencari berbagai sumber pendanaan yang inovatif termasuk crowdfunding atau investor berdampak dapat memperkuat posisi keuangan usaha sosial. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi-strategi dalam peningkatan kewirausahaan sosial. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi SDM, yaitu dilakukan melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan karir. Strategi kedua yaitu inovasi proses dan produk. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dan menciptakan nilai tambah. Yang ketiga ada penggunaan teknologi tepat guna. Tujuannya yaitu untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi data. Yang keempat ada evaluasi serta pengawasan berkala sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Yang kelima
ada peningkatan budaya organisasi, tujuannya yaitu untuk mendorong kolaborasi, motivasi, dan komitmen terhadap tujuan sosial. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan investasi dalam kewirausahaan sosial. Investasi dalam kewirausahaan sosial adalah pendekatan investasi yang menggabungkan keuntungan finansial dengan menciptakan dampak sosial yang terukur dan berkelanjutan. Pada dasarnya, investasi ini fokus pada keuntungan perusahaan yang kemudian diinvestasikan kembali ke bidang-bidang sosial untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat dan lingkungan. Investasi dalam konteks kewirausahaan sosial mencakup alokasi sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, yang mendukung pengembangan dan berkelanjutan usaha sosial. Dalam buku Social Entrepreneurship, tipe-tipe investasi diidentifikasikan. Yang pertama itu investasi finansial. Modal yang diberikan oleh investor seperti modal ventura atau angel investor yang mengharapkan pengembalian finansial bersama dengan dampak sosialnya. Yang kedua, investasi sosial. Pembiayaan yang berasal dari yayasan, lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada mendukung investasi sosial ini seringkali berupa hibah atau pinjaman lunak. Nah, yang ketiga itu investasi dalam pengetahuan. Transfer pengetahuan dan keterampilan dari organisasi yang lebih besar kepada usaha sosial yang lebih kecil, termasuk mentoring dan pelatihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis investasi dan sumbernya. Yang pertama yaitu jenis investasi ada 6, yaitu yang pertama adalah saham. Saham adalah bukti kepemilikan atas sebagian kecil dari suatu perusahaan. Yang kedua yaitu adanya obligasi. Obligasi yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, misalnya obligasi negara atau perusahaan. Yang ketiga yaitu ada reksadana yang dikelola oleh ahli, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari banyak investor untuk kemudian diinvestasikan pada berbagai instrumen. Yang keempat yaitu ada properti atau real estate, yaitu investasi dalam bentuk aset fisik seperti tanah, rumah, apartemen, dan ruko. Yang kelima yaitu ada logam mulia, investasi dalam bentuk fisik seperti batangan, perhiasan, ataupun digital. Yang keenam atau yang terakhir yaitu adanya deposito. Itu adalah produk simpanan di bank yang dananya diikat atau tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, kita masuk dalam sumber dana investasi. Yang pertama itu ada dana pribadi atau modal sendiri. Ini adalah sumber dana yang paling umum. Tabung dan gaji, yaitu seperti mengalokasikan sebagian pendapat bulanan atau gaji, setelah itu dikurangi dengan kebutuhan pokok dan dana darurat. Yang kedua yaitu adanya utang atau pendanaan eksternal, yaitu mencari pinjaman dari pihak lain seperti kredit bank atau kredit investasi, pinjaman khusus dari bank untuk membiayai pembelian aset jangka panjang seperti mesin atau properti. Yang ketiga atau yang terakhir itu adanya ekuitas atau kepemilikan, menjual sebagian kepemilikan bisnis kepada investor. Contohnya yaitu penawaran saham perdana atau IPO. Perusahaan menjual sahamnya kepada publik pertama kali di bursa. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam pelaksanaan investasi dalam kewirausahaan sosial. Nah, tantangan utama muncul karena karakteristik usaha sosial yang menyeimbangi tujuan finansial dan sosial. Nah, ada 7 tantangan utama investasi dalam kewirausahaan sosial, yaitu yang pertama ada akses modal terbatas. Nah, usaha sosial sulit mendapatkan pendanaan karena dianggap berisiko tinggi dan tidak memberi imbal hasil cepat. Nah, yang kedua itu ada pengukuran dampak sosial. Nah, pengukuran membutuhkan biaya dan kemampuan teknis yang belum banyak dimiliki usaha sosial. Nah, yang ketiga itu ekspektasi investor
dan pelaku usaha tidak selaras. Nah, perbedaan prioritas antara keuntungan finansial dan dampak sosial dapat memicu konflik dan risiko penyimpanan misi. Nah, yang keempat itu ada skala usaha kecil dan likuiditas rendah. Nah, sebagian besar usaha sosial belum mampu berkembang besar sehingga dianggap kurang menarik bagi investor. Nah, terutama karena peluang exit yang belum jelas. Nah, yang kelima itu ada regulasi dan struktur hukum belum mendukung. Nah, belum ada aturan atau bentuk hukum yang khusus mengatur usaha sosial, termasuk insentif pajak atau definisi pasti investasi berdampak sosial. Nah, yang keenam itu ada tantangan model bisnis dan persaingan. Nah, usaha sosial harus menyeimbangkan misi sosial dan profit. Nah, sekaligus bersaing dengan bisnis konvensional yang lebih efisien dan memiliki sumber daya lebih besar. Nah, yang ketujuh itu ada kapasitas manajerial terbatas. Nah, banyak pelaku usaha sosial masih lemah dan manajemen, pemasaran, teknologi, dan operasional sehingga menghambat pertumbuhan dan minat investor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak dari peningkatan dan investasi terhadap perkembangan organisasi. Ada banyak sekali dampaknya, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu, organisasi jauh lebih besar kapasitasnya, jadi bisa bantu lebih banyak orang dan bisa memberikan layanan yang lebih baik lagi. Dampak yang kedua, SDM jadi lebih bagus kualitasnya, jadi anggotanya bisa lebih terampil, bertanggung jawab, dan punya ide-ide yang bagus. Dampak yang ketiga, lebih bisa beradaptasi. Jadi organisasi tidak panik saat ada perubahan atau adanya perubahan tentang kebutuhan dari masyarakat. Yang ketiga, tata kelola lebih rapi. Jadi semua kerja lebih jelas, transparan, dan bisa lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang kelima, keuangannya jauh lebih stabil. Jadi organisasi bisa lebih kuat dan tidak takut bangkrut karena punya keuangan yang stabil.